It's time to football time. Bersama saya Ivan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputro. Nah, kali ini Football Time akan membahas tentang preview pertandingan pekan keempat Liga 1 2021. Khususnya atau tepatnya pertandingan antara Persib Bandung versus Borneo FC. Nah, untuk pertandingan antara Persib Bandung versus Borneo FC itu akan digelar pada Kamis 23 September 2021, tepatnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat dan akan disiarkan langsung di Indosiar. Stadionnya belum ada nih, Mas? Stadionnya belum ada info nih, Mas. Nah, belum ada info lebih lanjut ya? Oke. Sebelum itu kita masuk dulu, Mas, bagaimana hasil terbaru nih, atau 3 pertandingan terakhir dari Persib Bandung maupun juga dari Borneo FC. Oke, kita mulai dulu dari Borneo nih, Mas ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari Pesut Hitam atau Borneo FC, ini menghasilkan up and down nih, Mas. Hasil yang up and down nih. Benar. Terbukti di laga perdana itu kemarin sukses nih, ya kan, dengan meyakinkan membantai Persebaya Surabaya. Meskipun juga Persebaya di sisi lain tidak diberikan 4 pemain asingnya. Ini dengan skor 3-1. Nah, setelah itu di match day kedua itu berhadapan dengan Persik Kediri nih, dengan sang jawara Liga 2. Tapi sayang, meskipun diunggulkan, malah anak asuh Abah Gomez kemarin saat itu malah takluk 1-0 kontra Persik Kediri. Padahal di luar sana banyak yang memprediksikan Borneo FC bakalan menang lagi nih, karena Persebaya aja kemarin juga sudah dikalahkan. Namun di luar prediksi malah gagal. Terus di laga terakhir ini derby Padanayan kontra Barito Putra, Mas. Nah, itu kemarin juga sempat diunggulkan karena Barito Putra kan trennya baru negatif nih, Mas. 2 laga kalah terus. Kemarin kan kontra Persib Bandung dan Bali United. Nah, ini malah tertahan imbang nih satu sama. Padahal Barito Putra bermain dengan 10 pemain. Nah, tapi sebelum kontra Barito kemarin kan Abah Gomez memutuskan untuk itu, Mas, kan jadi pergi. persoalan awal ya, Mas, dari Borneo FC. Dan mungkin juga sedikit banyak mempengaruhi laga di kontra pasti, Mas, itu pasti tentunya, karena tidak hanya Mario Gomez ya, bahkan jajaran pelatih juga ikut dari rombongan Mario Gomez keluar. Bener banget, Mas. Ahmad Amiruddin ya caretakernya. Ahmad Amiruddin itu bahkan hasil imbang juga sudah cukup baik ya, Mas, setelah keluarnya Mario Gomez. Untuk melawan Barito Putra dengan skuad yang memang udah kompak kan sebenarnya, Mas. Cuman apes kemarin lawan Bali United dan Persib Bandung. Nah, itu tadi di Borneo FC, Mas. Kalau di Persib Bandung preview 3 laga ya, Mas. 3 laga kemarin tuh gimana nih, Mas? Sama nggak kayak Borneo? Nah, kalau dari Persib Bandung sendiri memang di awal musim masih meragukan ya, Mas. Masih meragukan karena meragukan karena hanya bertemu dengan Barito Putra itu hanya menang 1-0. Itu pun juga dalam cetak gol itu juga terbilang sulit ya, Mas. Bener banget. Itu baru tercipta pada di menit akhir pertandingan. Menit 86. Menit 86 ya, kalau tidak salah itu dari seorang Mark Klok. Itu juga ada keberuntungan juga, Mas, tendangan bebas dari Mark Klok itu. Kalau nggak diganggu Esteban, itu ada gangguan dari Esteban kemarin. Kemudian di pertandingan kedua itu juga mengalahkan ini Persib Bandung memang belum terkalahkan ya di Liga 1 2021 dan di pertandingan kedua itu mengalahkan Persita Tangerang dengan skor tipis 2-1. Mainnya tipis nih. Nah, mainnya tipis-tipis nih, Mas. Dan memang juga ini sempat imbang juga. Benar banget. Sempat unggul kemudian disamakan dan kemudian unggul lagi. Ini berkat seorang Muhammad Rashid. Nah, kemudian di pertandingan mencetak 2 gol atau brace. Dan di pertandingan terakhir itu melawan Bali United, memang ini sama-sama kuat ya saat itu, sama-sama berada di posisi 2 teratas saat itu, dan saat ini sudah tergeser nih, Mas, tergeser oleh PSIS Semarang. Benar banget. Nah, untuk hasilnya sendiri Bali United dan Persib Bandung bermain imbang saat itu dengan skor 2-2, sangat seru itu, Mas. Nah, padahal kemarin Bali United kartu merah di menit 30, Mas. Nah, itu kan yang jadi kritik tajam Boboto itu kan di sini nih. Kenapa main 10 kok malah nggak bisa menang? Nah, ini kalau kita lihat nih, Mas, memang agak ironi nih kan. Persib Bandung ini kontra Persita juga kemarin kesulitan. Lawan Bali United dengan 10 pemain juga kesulitan. Ya, ini entah apa yang menjadi masalah nih kan. Karena kan di laga kontra Bali United ini puncak-puncaknya Boboto memberikan kritik. Nah, itu kepada Robert Albert, Dede Nasir, semua itu mendapatkan kritik dari Boboto kan. Kalau kata netizen itu adalah coach online. Nah, itu kemarin malah dapat banyak banget tuh, Mas. Nah, itu tadi kan terkait dengan 3 pertandingan nih, Mas, sebelumnya, atau review pertandingan yang udah dilewati oleh Borneo FC dan juga Persib Bandung nih di Liga 1 2021. Nah, sekarang kita beranjak nih, Mas, dari review kita masuk ke head to head nih. Gimana nih kira-kira masa depan head to head dari Persib Bandung kontra Borneo FC?
Nah, kalau dilihat dari rekor pertemuan atau head to head dari kedua tim, memang Persib Bandung itu lebih unggul ya Mas dibandingkan Bonek FC. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir itu Maung Bandung mendapatkan 3 kemenangan dan juga 1 hasil imbang dan hanya sekali kalah. Nah, kemudian pada 2 pertemuan terakhir di Liga 1 2019 juga Persib Bandung memang mendominasi Mas. Itu mendapatkan 1 hasil kemenangan itu di markas Bonek FC dan 1 kali hasil imbang itu malah kembali. Benar. Malah di kandang lawan bisa curi poin penuh, malah di kandang sendiri gagal curi poin penuh. Benar. Tapi ini sebenarnya juga menjadi pertandingan yang sangat sengit Mas. Iya, Persib Bandung versus Bonek FC. Apalagi kalau di situ masih ada seorang Mario Gomez. Karena Abah Gomez mungkin tahu nih, karena besok saya mau lihat Persib Bandung, saya mending cabut aja lah, gitu Mas. Itu benar. Daripada saya melukai mantan, ya jadi gitu mungkin. Ya. Nah itu kemarin itu tadi kan juga sempat jadi trending nih Mas, keluarnya Abah Gomez nih, karena kan mungkin momentumnya juga kurang pas ya? Di kontrak jangka panjang kok malah keluar kan, katanya 2 tahun dikontrak oleh Bonek FC. Nah ini mungkin nanti bisa dimanfaatkan Abah Robert nanti untuk meracik strategi nih kontrak Bonek. Berarti ini yang memegang sekarang masih caretaker ya? Caretaker Ahmad Amiruddin. Ini kebetulan juga Ahmad Amiruddin kan sosok yang udah nggak asing lagi Mas. Ini kan legenda dari Bonek FC juga, Ahmad Amiruddin. Nah ini tadi terkait dengan head to head nih, berarti head to head jauh Bandung nih Mas ya? Jauh Bandung. Bahkan kemenangan terakhir dari Bonek FC atas Persib Bandung itu didapat atau terjadi pada tahun 2019 ya Mas? Bener banget. Tepatnya terjadi pada Piala Indonesia ya? Bukan di Liga Indonesia. Di babak perempat final. Nah ini mungkin bisa jadi PR sendiri bagi Bonek FC nih, caretaker Ahmad Amiruddin nih. Gimana nih bisa menaklukkan Maung Bandung, karena memang dari statistik dan head to head memang tidak diunggulkan Bonek FC. Nah tadi kan udah nih Mas, kita bahas pertama ada preview tadi 3 laga Bonek FC dan Persib Bandung dan juga head to head. Nah kita nggak afdol kalau kita nggak main terkait dengan prediksi susunan pemain nih, atau starting line up Persib Bandung kontra Bonek FC lah. Kita mulai dulu dari Persib Bandung ya Mas. Kira-kira kabar terkini apa dan mungkin siapa yang absen, bagaimana formasinya? Nah ini sebelum kita masuk ke prediksi Mas dari Persib Bandung, itu ada hal menarik Mas. Wah, gimana? Karena kan seperti yang diketahui ini Persib Bandung sendiri pada saat ini mengirimkan 5 pemain Mas ke timnas Indonesia. Ini catatan baru nih. Catatan baru. Karena sebelumnya kan sempat absen ya. Tidak cuma satu siapa? Satu, Akil Safik. Akil Safik. Langganan itu kalau Sintayong. Nah selain Akil Safik Mas, itu juga ada 4 nama lain yang menjadi Maung Bandung dan dipanggil oleh Sintayong. Yaitu adalah Bayu Fikri. Ini juga debut ini Mas di timnas Indonesia. Kemudian juga di peserta latihan ya di PC. Dan kemudian juga ada Febri Haryadi. Ini juga comeback ini Mas. Setelah lama absen. Dan juga ada Victor Ibu Nevo dan Ezra Walian. Dan kabarnya untuk Mark Locke sendiri memang masih absen ya Mas, karena ada persoalan sendiri. Nah tapi yang menjadi unik ini adalah karena 5 pemain ini yang masuk dipanggil ke timnas itu masih bisa memperkuat Persib Bandung saat menghadapi Bonek FC. Dapat dispensasi. Berarti ini kan ternyata tidak fokus ke timnas Indonesia gitu istilahnya. Nah, tapi mungkin itu menjadi kesepakatan sendiri Mas bagi Persib Bandung dan juga PSSI. Karena kemarin katanya regulasinya juga gitu Mas, nggak mengengkang para pemain, kalaupun nanti ada laga yang memang dibutuhkan oleh klubnya, itu PSSI masih mempersilakan karena keadaannya kayak gini kalau kemarin. Berarti ini tidak hanya cuma bagi khusus bagi Persib Bandung, berarti semua tim ya, semua pemain. Tapi ini terkhusus satu Mas, Akil Safik ini masih diberi silakan. Benar. Karena memang tidak dipakai ya Mas di pertandingan lawan Bonek FC. Karena posisinya juga penjaga bang keempat ya. Nah itu juga menjadi persoalan Mas, karena kan di Persib Bandung sendiri ada 2 kiper yang sebenarnya lebih kualitas ya dibandingkan sama Nasir, yaitu adalah Teja Pakuala maupun ada Imade Irawan. Tapi memang kalau Imade memang sudah tua, sudah senior juga. Nah kemudian kembali ke prediksi line up ini ada juga pemain yang akan absen Mas di pertandingan melawan Bonek FC. Kira-kira siapa Mas? Itu yang kemungkinan sudah pasti itu adalah Nick Kuiper di sektor pemain belakang dan juga ada Ezra Walian. Nah tapi tidak terlalu berpikir pusing ya Mas dan pikir Robert Albert, karena penggantinya pun juga masih banyak, seperti untuk Nick Kuiper mungkin akan digantikan oleh Ahmad Juprianto atau Jupe, sedangkan Ezra Walian ini akan digantikan oleh Geoffrey Castellion. Ini akan berduet lagi nih Mas. Kembali ke formasi awal ya, bersama Wonder Luis. Bener banget Mas. Jadi nanti mungkin Beckham Putra nanti bisa dikatakan starter lagi nih. Nah itu nanti. Nah itu tadi terkait dengan prediksinya Mas, kira-kira tuh posisi penjaga gawang ini kan karena Dede Nasir kan kemarin ada kritik tajam nih ya, itu kira-kira ada kemungkinan diganti nggak Mas? Nah itu Mas, itu tadi juga banyak sekali Mas, itu desakan dari para fans dari Persib Bandung yaitu para bobotoh untuk mengganti Muhammad Nasir dengan Teja Pakualam ya, karena kan Teja Pakualam itu kan belum juga melakukan debut di Liga 1 2021 ya.
Dan kemarin memang pada pertandingan melawan Bali United, Muhammad Nasir khususnya pada pertandingan kebobolan terakhir itu juga cukup disayangkan ya Mas. Tapi keras banget nih Mas. Satu salah langsung suruh ganti. Nah, kemudian untuk di sektor pertahanan tadi tanpa adanya Nick Wipper itu sudah di cover oleh Muhammad Juprianto bersama juga Victor Ibunevo. Nah, untuk di sayap kiri kanan itu ada Supardi Nasir pasti dan juga satu paket dengan Andi Idrus, dan tadi Bayu Fikri kemungkinan juga akan backup posisi dari Supardi Nasir. Karena Hen masih belum bisa main kayaknya Mas. Lord. Karena vaksinasi. Dan kemudian maju ke sektor gelandang itu ada duet maut ini Mas, Mark Klok dan juga Muhammad Bashir Rashid. Ini memang sudah cukup padu ya Mas, tidak berbanding terbalik dengan seorang di penyerangan justru yang masih mandul. Tapi kemarin kritik dari Bowoto itu karena mungkin Klok sama Rashid itu selalu dipaksakan main full tim nih, full 90 menit. Full 90 menit. Jadi memang fisik dari Rashid dan Klok juga terkuras habis. Kemarin juga sempat dikritik oleh Bowoto untuk mencobalah, ada Abdul Aziz, rotasi ada Deddy Kusnandar, kenapa nggak dicoba? Nah itu mungkin ada pertimbangan lain dari Abah Robert. Nah kemudian di sektor sayap Mas, itu Febri Haryadi pada pertandingan kemarin itu membuktikan diri ya Mas. Setelah akhirnya pada 2 pertandingan awal itu dikritik habis oleh Bowoto, pada pertandingan kemarin itu melakukan beberapa tusukan dan satu di antaranya itu menghasilkan gol dari Bikam Putra ya Mas. Asis ya berarti Asis Bikam Putra. Nah kemudian untuk di sayap kiri itu Persib Bandung memiliki pemain potensial ya Mas. Wah, siapa masa depan juga ini, yaitu adalah Bikam Putra. Kemarin mencetak 2 gol. Benar. Dan juga berhasil menahan imbang Bali United. Nah kemudian untuk di sektor penyerangan ini tanpa adanya seorang Izdra Walian. Double berarti nanti. Apanya duet? Double striker ini. Double striker bener, duet ini Mas. Duet ini. Itu akan menjadi tempat bagi seorang Geoffrey Castellion bersama Wonder Luiz, itu akan menjadi mendapatkan starter lah Mas. Karena memang sebelumnya Geoffrey Castellion hanya masuk sebagai pemain pengganti. Berarti nanti 4-4-2 nih kemungkinan. 4-4-2. Tapi kemarin juga ada catatan unik Mas, Geoffrey Castellion itu kritik karena agak berisi sekarang. Nah itu juga mungkin nggak tahu nih apa karena 1 tahun lebih nggak main ini kan, tapi mudah-mudahan bisa tetap top perform nanti biar kembali lagi sama Wonder Luiz. Nah dan masih ada yang satu yang ditunggu ini Mas. Siapa Mas? Seorang Wonder Luiz maupun Geoffrey Castellion. Ya karena membuka keran gol itu. Karena sama sejauh ini juga belum ada gol yang tercipta bagi kedua tim. Masih mampet. Padahal pada musim 2020 kemarin itu menjadi top skor ya. Iya benar Luiz bersama Geoffrey Castellion. Ya mungkin karena 1 tahun lebih nggak main nih Mas. Ingin Wonder Luiz juga memang kemarin juga dikritik terlalu banyak membuang peluang lah dan sebagainya lah. Ini memang mungkin karena efek 1 tahun itu tadi. Tapi kita tunggu aja, mudah-mudahan kritikan dari Bowoto juga bisa membangun skuad dari Mang Badung biar bisa tampil lebih efektif lagi. Tepat sekali Mas. Kita lempar ke lawannya Mas. Borneo FC ini juga tidak kalah tentunya terhadap Persib Bandung. Bagaimana Mas kedalaman skuad yang dimiliki oleh Pesut Etam ini? Nah kalau kita telisik dari laga terakhir nih kontra Barito Putra Mas, ini emang agak itu Mas, agak ada perubahan nih dari, kan ini udah dipegang caretaker ya Mas, Ahmad Amiruddin. Mungkin seleranya agak beda dengan Abah Gomez nih. Nah, tapi kalau mayoritas mungkin mayoritas masih sama Mas, cuma beberapa aja yang ada perubahan ini. Contohnya di posisi menjaga gawang itu masih tetap sama. Itu tetap dipegang Angga Saputra nanti. Terus juga di 2 back ini nanti mungkin bisa jadi juga sama, ini ada Dusenov sebagai kapten ya Mas, dan juga ada Wildansyah. Nah, Wildansyah ini kan juga mantan pemainnya Persib Bandung. Nah, bisa jadi nanti poin utama nih bisa jadi sudah bisa membaca karakteristik permainan dari Persib Bandung. Dan juga di posisi 2 back sayap itu ada Marco Sandi Mirauce dan juga Leo Guntara. Ini bisa dipastikan nanti juga akan tampil 4 pemain ini di lini belakang. Terus beranjak ke lini tengah, tentunya nama satu ini nggak bisa kita pungkiri lagi akan starter ini Mas. Tanggang. Bastos. Jonathan Bastos. Nah, asing yang terbaru ini ya. Nah, kemarin yang tampil bagus ya Mas ya. Ini juga catatan asis kan Mas ya, top asis ya. Top asis bahkan 2 sudah cetak 2 asis. Terus juga ada ex Arema juga. Indro Siswanto ini. Ini kok nggak ikut keluar sama Mario Gomez? Biasanya ini satu paket ya. Karena ini kan bisa tanda kutip pemain kesayangan Mario Gomez nih di lini tengah. Dan juga ini ada pemain baru nih, ada Paulus Sitanggang. Nah ini Paulus Sitanggang kan baru saja didatangkan dari PSMS Medan, dan juga ini juga mengisi formasi line up nih kemarin di kontra Barito Putra.
Nah, terus maju ke depan ini ada perubahan juga Mas. Biasanya kan kalau sebelumnya itu ada Francisco Torres, tapi karena Francisco Torres juga cedera nih ganti Buasalosa. Nah ini kalau di posisi winger nih Mas, ini ada perubahan lagi Mas. Di posisi winger kiri itu biasanya ada Muhammad Syihran. Benar, pemain muda ya. Nah, pemain muda. Tapi kayaknya nih kemungkinan akan diganti lagi nih, karena kan itu salah satu orbitan dari Abah Gomez. Nah ini kalau di posisi caretaker sekarang atau Ahmad Amiruddin ini kayaknya lebih mempercayai kepada Wawan Febrianto. Jadi winger kiri nanti Wawan Febrianto, di penyerang tengah ada Buasalosa atau Francisco Torres karena kemarin juga bisa cetak gol kan Mas di kontra Barito, dan juga di kanan udah jadi opsi utama Terence Boyeri. 4-3-3 formasi Borneo FC. Nah itu terkait dengan starting line up nih Mas. Mungkin ada fakta menarik atau berita menarik lainnya nih Mas tentang kedua tim ini Mas. Ini entah fakta menarik atau fakta buruk ya Mas. Itu dari Persib Bandung sendiri, khususnya dari penyerangan, karena di Piala Menpora kemarin itu lini depan Persib Bandung itu bisa dikatakan sangat tajam ya, gacor ya Mas. Di situ ada nama-nama seperti Fred Butuan, ada Ezra Walian, ada Wander Luiz, ada juga Febri Haryadi yang memberikan sumbangan gol. Nah, tapi pada Liga 1 2021 mereka masih kesulitan ya mencetak gol, apalagi Ezra Walian dan juga Fred Butuan itu yang memang selalu diandalkan lah untuk bisa menjadi pembeda. Nah, malah bahkan kemarin juga ada kritikan Raja dari Boboto itu mengatakan bahwa jangan ada anak emas di Persib Bandung. Nah, itu ditujukan pada Ezra Walian Mas. Karena dalam 2 laga terakhir dalam performa yang menurun itu masih tetap dimainkan oleh Abah Robert. Tapi di laga ketiga itu di babak kedua itu digantikan. Jadi memang kritikan Boboto juga ada itu Mas, bisa didengar ya? Bisa didengar oleh manajemen dan juga tim kepelatihan Persib Bandung. Nah itu tadi di Persib Bandung Mas ya. Tapi kalau di Borneo ini ada nih Mas, ini ada Nuruddin Dafronov nih. Kemarin ini nggak dimainkan starter nih, malah diganti dengan Paulus Nangka. Mungkin entah ada cedera atau apa, mungkin kalau bisa juga memang Paulus Nangka ini juga berpengalaman bagus sih Mas. Itu kalau diberi jam terbang lebih banyak juga bisa nanti untuk mendelay atau mungkin mengkreasikan serangan dari lini tengah. Nah terakhir Mas, kita prediksi skor ya Mas. Langsung aja Mas. Kalau saya lebih berat ke Persib Bandung, tapi menangnya mungkin juga akan tipis karena memang kelemahan dari Persib Bandung di sektor penyerangan itu belum terjawab. Skornya mungkin 1-0 ini Mas. Nah kalau saya cukup imbang aja Mas, karena kita lihat Borneo FC juga bagus nih. Bisa jadi malah dipegang Ahmad Amiruddin kondisinya kondusif ya, karena legenda juga. Jadi imbang 1-1 antara Persib Bandung kontra Borneo FC. Nah, mungkin itu aja ya Mas ya yang dapat kita sampaikan. Tadi kita udah menyampaikan terkait preview head to head dan juga prediksi starting lineup, dan yang terakhir tadi terkait dengan prediksi skor. Kita cukupkan edisi Football Time pada kali ini, kita tutup dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.